Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadrian Alias, NIM saya 2323100401. Saya dari program studi pendidikan teknologi informasi. Di video kali ini, saya akan membahas sejarah singkat tentang komputer dari generasi ke generasi. Sebelum masuk pembahasan mengenai komputer dari generasi ke generasi, saya akan menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan komputer. Istilah komputer sendiri diambil dari bahasa asing, yaitu to compute, yang mempunyai arti menghitung. Sementara dalam bahasa Latin disebut dengan computare. Secara konsep dasar, komputer adalah perangkat elektronik yang dapat melakukan perhitungan operasi aritmatika. Jadi, apabila teman-teman menemukan perangkat elektronik yang dapat menghitung seperti kalkulator, handphone, smartphone, dan sebagainya yang bisa mengerjakan perhitungan aritmatika, perangkat tersebut masuk dalam kategori komputer juga. Nah, teman-teman sudah mengetahui kan apa itu komputer? Jika sudah, di sini kita akan masuk ke pembahasan utama, yaitu perkembangan komputer dari generasi ke generasi. Komputer pertama kali ditemukan pada tahun 1820-an oleh Charles Babbage yang ia beri nama Difference Engine 0, yang pertama kali bertujuan untuk menghitung tabel angka, hingga seorang ilmuwan bernama Hermann Hollerith menemukan sebuah mesin yang ia beri nama tabulasi elektromekanik. Mesin tabulasi ini digunakan untuk membantu meringkas informasi dan selanjutnya membantu dalam akuntansi. Mesin tabulasinya dipatenkan pada tahun 1884 dan menandakan permulaan era kode biner dalam bentuk mekanis dan sistem pemrosesan data semi-otomatis. Selanjutnya, di tahun 1930, Alan Turing menemukan sebuah mesin yang dapat menjalankan sebuah perintah yang ia beri nama Turing Machine. Komputer generasi pertama dari tahun 1941 hingga 1952. Komputer generasi pertama dirancang oleh John Vincent Atanasoff. Pada saat itu, perkembangan komputer didorong oleh keadaan Perang Dunia Kedua, di mana militer sangat membutuhkan perhitungan-perhitungan yang cepat, matang, dan akurat untuk keperluan perang. Atas kondisi tersebut, maka berkembanglah gagasan-gagasan untuk mengembangkan teknologi komputer. Pada komputer generasi ini juga, John Presper Etcher dan John Mauchly merancang sebuah komputer yang bernama Electronic Numerical Integrator Computer, atau yang biasa disingkat dengan ENIAC. Komputer ini terdiri atas 18.000 vakum, 70.000 resistor, dan 5 juta titik solder. Komputer ini mengonsumsi daya sebesar 160 kW. Pada 1951, Remington Rand membuat sebuah komputer yang ia beri nama UNIVAC atau Universal Automatic Computer. Komputer ini menjadi komputer komersial pertama yang berdasarkan arsitektur von Neumann. Komputer generasi kedua dari tahun 1952 hingga 1958. Pada komputer generasi kedua ini, transistor menggantikan tub vakum di televisi, radio, dan komputer, sehingga ukurannya semakin kecil. Transistor pertama kali digunakan pada tahun 1956 dan pengembangan memori inti magnetik membuat komputer generasi kedua lebih kecil, lebih cepat, dan lebih dapat diandalkan serta lebih hemat energi. Komputer generasi kedua belum menggunakan sistem operasi, hanya bisa dioperasikan oleh instansi dan belum diproduksi dengan massal. Mesin pertama yang memanfaatkan teknologi ini adalah superkomputer dari IBM yang bernama Stritch dan Large yang bernama Sperry Rand. Komputer generasi ketiga dari tahun 1958 hingga 1970. Komputer generasi ketiga dirancang oleh Jack Kilby, seorang insinyur dari Texas, Amerika Serikat. Jack Kilby mengembangkan sirkuit integrasi atau IC pada tahun 1958. IC menggantikan fungsi dari transistor pada generasi sebelumnya. IC menggunakan bahasa pemrograman tingkat tinggi seperti Fortran, COBOL, Lisp, Algol, dan Pascal. Pada komputer generasi ketiga, pengguna sudah dapat berinteraksi dengan komputer menggunakan keyboard dan monitor. Dan pada komputer generasi ketiga, sistem operasinya dapat menjalankan berbagai macam operasi secara sekaligus, ataupun multitasking.
Salah satu contoh komputer generasi ketiga ialah IBM System 360. Komputer generasi keempat dari tahun 1970 hingga 1980. Pada komputer generasi keempat ditemukan teknologi Very Large Scale Integration atau yang disingkat VLSI memungkinkan jutaan komponen dalam satu chip. Dengan ditemukannya VLSI dapat menurunkan biaya produksi dan membuat komputer pribadi lebih terjangkau. Pada komputer generasi keempat juga ditemukan Graphical User Interface, CPU, motherboard, memory, dan storage. IBM menjadi pelopor komputer pribadi atau PC pertama, meskipun spesifikasinya belum sepenuhnya modern. Steve Jobs dan Steve Wozniak dari Apple berperan penting dalam inovasi komputer pribadi dengan sistem operasi Macintosh, disertai aplikasi pelengkap dan perangkat penunjuk seperti mouse. Komputer generasi kelima dari tahun 1980 hingga saat ini. Komputer generasi kelima menjadi era kemajuan komputer dan manfaatnya lebih meluas untuk semua bidang kehidupan manusia, ditunjang dengan keberadaan jaringan komputer dan internet. Teknologi yang mulai dikembangkan pada saat generasi komputer kelima adalah kecerdasan buatan atau AI. Selain itu, beberapa teknologi yang turut berkembang di era komputer generasi kelima diantaranya adalah cloud computing, augmented reality atau AR, virtual reality atau VR, Internet of Things atau IoT, dan lain sebagainya. Beberapa contoh komputer di generasi ini yang biasa kita gunakan adalah desktop, laptop, tablet, dan smartphone. Baik, itulah tadi sejarah singkat mengenai perkembangan komputer dari generasi ke generasi. Saya harap video ini bisa memberikan wawasan yang bermanfaat dan inspirasi untuk terus menjelajahi dunia teknologi. Cuma ini yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.